Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya. Perkenalkan, saya adalah Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Eklesia Air Upas, Kabupaten Ketapang, Mupel, Kalimantan Barat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Renungan Morning Call GPIB pada hari ini Selasa 22 Februari 2022. Ini tanggal yang cukup menarik ya, 22/02/2022. Luar biasa, banyak. Bacaan Alkitabnya berdasarkan kitab Yosua pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan tema, Aku serahkan ke tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini ketika kami boleh berkumpul. Dan kami akan merenungkan sabda kebenaran firman untuk mengawali hari kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau menguasai kami dalam kuasa Roh Kudus. Dan kami dimampukan untuk dapat mengerti akan kebenaran yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat 2 dan 10. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya berada di dalam gedung gereja GPIB Eklesia Air Upas. Di luar situasi saat ini sedang hujan, maka saya mengambil rekaman dari dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah berada dalam sebuah situasi atau kondisi yang amat berat. Misalnya, kita mengalami kejatuhan secara finansial karena perusahaan tempat kita bekerja gulung tikar, padahal kita bekerja dengan sangat baik.
Atau kita pernah berada dalam sebuah situasi yang mana usaha atau bisnis yang sudah lama kita rintis hancur berantakan karena kita ditipu oleh partner usaha kita. Atau situasi-situasi sulit lainnya, seperti mengalami sakit keras, duka cita, atau pasangan kita berselingkuh, dan lainnya. Bila itu semua terjadi, atau bila itu terjadi pada kita, pada Bapak Ibu Saudara, apa yang akan saudara lakukan? Menyerah, depresi, memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidup, atau lari dari kenyataan hidup, atau bertahan dan tetap berjuang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kala kita menemukan bahwa ada banyak orang yang memilih jalan hidup yang salah ketika situasi dan kondisi hidup yang teramat berat menghampiri mereka. Dan tentu tidak ada kata mudah dalam menghadapi situasi yang amat berat. Hal yang sama pun pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Israel, secara khusus dalam pembacaan Alkitab kita. Bangsa pengembara ini yang telah meninggalkan tanah Mesir dan berjalan di padang gurun, menyeberangi laut dan sungai, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya selama sekitar 40 tahun lamanya. Dan ketika mereka tiba di wilayah tanah Kanaan, tanah yang Allah janjikan kepada orang tua dan kakek nenek mereka sewaktu masih di Mesir, ternyata di tanah tersebut telah berdiam bangsa yang cukup besar, kuat, serta memiliki benteng pertahanan kota yang sangat kokoh. Nama kotanya adalah Yeriko. Kota ini dikelilingi oleh benteng pertahanan yang kokoh dan tidak ada celah sedikit pun untuk menerobos masuk ke dalam kota. Bangsa yang berdiam di Yeriko menutup rapat seluruh pintu masuk kota. Yeriko adalah pintu masuk bagi Israel untuk menuju tanah Kanaan. Kita mungkin bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka sudah capek-capek, sudah berlelah-lelah mengembara selama 40 tahun, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan ketika hendak masuk ke wilayah tanah Kanaan, tanah yang Allah janjikan, ternyata mereka harus menghadapi sebuah situasi yang teramat berat yang mereka pikir ini tidak mungkin dapat mereka lewati. Sebab mereka tidak memiliki alat dengan teknologi yang canggih yang membuat mereka dapat menerobos masuk benteng kota Yeriko. Di tengah rasa frustasi atau mungkin depresi yang dirasakan oleh segenap bangsa Israel, firman Allah turun bagi Israel melalui Yosua. Kisah runtuhnya Yeriko ini menjadi salah satu kisah Alkitab yang sangat fenomenal. Karena runtuhnya hanya dengan cara yang biasa, namun dibarengi iman yang begitu luar biasa. Tembok itu runtuh dengan teriakan yang keras dan bunyi sangkakala, dan Allah menyertainya. Hal ini sudah dikatakan sebagai janji Allah kepada bangsa Israel. Pada ayat 2 dikatakan, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Artinya, situasi yang dihadapi memang bukanlah situasi yang ringan. Yosua menyadari hal itu, Israel menyadari hal itu. Tetapi dengan mengikuti apa yang dikehendaki Allah, maka percayalah, Ia akan menyertai umatnya dalam menghadapi persoalan. Ia beserta dan turut ada hadir dalam persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Pernyataan Allah dalam ayat 2 ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kepastian kemenangan bagi Israel. Saya meminjam salah satu tulisan dari Ibu Pendeta Martha Belawati Tarihoran. Kalau saya tidak salah, beliau adalah pendeta jemaat di GBIB Efata, DKI Jakarta. Beliau mengatakan seperti ini dalam blognya. Ada banyak pengkhotbah yang mengajarkan bahwa hancurnya tembok Yeriko terjadi karena Allah mengutus malaikat untuk meruntuhkannya. Ada ilmuwan yang menduga bahwa tembok Yeriko runtuh karena getaran suara resonansi dan bunyi sangkakala dan teriakan bangsa Israel. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan runtuhnya tembok Yeriko akibat dari gempa bumi. Surat Ibrani pasal 11 ayat 30 mengatakan, "Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi selama 7 hari lamanya." Teks ini
Dari Ibrani pasal 11 ayat 30 semakin menegaskan bahwa tembok Yeriko runtuh bukan karena kekuatan manusia ataupun Allah, tetapi karena kuasa Allah yang menyertai bangsa Israel. Karena iman mereka kepada Allah. Mungkin bagi kita dan Yosua serta bagi bangsa Israel, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Meruntuhkan tembok hanya dengan teriakan dan tiupan sangkakala. Tembok itu terdiri dari batu dan pasir, bukan terbuat dari stereofoam. Tetapi itulah kuasa Allah bagi bangsa Israel yang telah dinyatakan. Dalam ayat 10 perintah Allah, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Sehingga saat kita diperintahkan untuk bersorak, maka pastilah suara teriakan yang keluar dari hati yang sepenuhnya mengandalkan Allah. Teriakan itu seperti wujud sorakan iman yang percaya kepada kepastian yang Allah janjikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara soal tembok Yeriko, berbicara soal kesulitan, berbicara soal situasi yang berat. Saat ini pun kami, Jemaat Eklesia Air Upas, sedang bergumul dan berjuang dengan sebuah situasi. Rumah pastori yang kami miliki sebagai tempat tinggal Ketua Majelis Jemaat adalah sudah sangat tidak layak untuk ditempati. Saya akan menceritakannya pada bagian akhir setelah doa. Melalui firman ini kita dapat belajar bahwa Allah menginginkan umatnya untuk tidak lari dari setiap persoalan maupun situasi, sekalipun itu teramat berat. Dan firman ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan tindakan-tindakan sederhana yang rutin dilakukan dalam iman kepada Allah. Sebab kita mungkin tidak tahu bahwa Allah mendatangkan berkat-Nya bagi kita melalui hal-hal yang rutin yang kita lakukan. Allah senantiasa merindukan kita untuk bersabar dan menjalani ketaatan dalam hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini akan kembali melakukan rutinitasnya, saya ingin mengatakan, berbanggalah dengan rutinitas tersebut, serta percayalah bahwa Allah akan terlibat dalam setiap perkara yang saudara hadapi. Maka kuatkanlah hati dengan bercermin dari pengalaman iman Israel di Yeriko, bahwa Allah senantiasa merindukan saudara-saudara untuk bersabar, senantiasa taat kepadanya dan tidak lari dari kenyataan hidup. Bertekunlah selalu serta percayalah bahwa tepat pada waktunya nanti Allah akan memampukan saudara-saudara untuk berhasil mencapai sasaran itu. Dan itu terjadi karena iman kepada Allah. Selamat melaksanakan aktivitas rutin di hari ini. Selamat menjalani kehidupan ini dalam iman dan percaya kepada Allah. Kiranya Allah senantiasa merangkul dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan. Kami tahu ya Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan berbagai aktivitas rutin, dan kami mohon pertolongan Tuhan, pemeliharaan dan kekuatan yang daripada-Nya untuk memampukan kami melakukan seluruh aktivitas rutin pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati sanak saudara kami, berkati anak-anak kami, berkati relasi kami sebagai pasangan suami istri, atau berkati kami anak-anak muda dalam setiap pencarian yang kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, bersamalah dengan kami dan berikan kekuatan dalam iman dan percaya kepada Engkau. Kami mengucap syukur dan memohon kasih serta pertolongan Tuhan selalu. Inilah ya Bapa, doa dan ungkapan syukur kami, dan kiranya Engkau berkenan atasnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selanjutnya kami akan memaparkan kondisi rumah pastori
yang saat ini kami miliki dan sebidang tanah yang telah kami beli dan untuk rencana-rencana ke depannya. Silakan, selamat menikmati. Halo, ini adalah Rumah Pastori Eklesia Airupas. Berada di Dusun Sengkuang, Desa Harapan Baru, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Rumah Pastori ini berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk di Dusun Sengkuang. Bapak Ibu bisa melihat di bagian kiri maupun kanan dan depan dari Rumah Pastori ini berdekatan dengan rumah warga masyarakat lainnya. Rumah Pastori ini dibangun sekitar akhir tahun 70-an dan pertama-tama diperuntukkan sebagai gedung gereja atau tempat ibadah yang pada waktu itu masih bernama Pos Pelkes Eklesia. Rumah Pastori ini terbuat dari kayu, atapnya juga kayu. Kalau saya tidak salah, orang Kalimantan menyebutnya sirap, atap sirap. Ini adalah kamar utama atau kamar bagian depan. Ini adalah ruang depannya atau ruang tamunya. Ini adalah ruang tengahnya. Dinding dan lantai dari rumah pastor ini juga terbuat dari kayu. Dan ini kamar tidur kedua. Kayu di bagian dinding dan lantai dari rumah pastori ini telah rapuh dan sangat mudah remuk atau hancur. Dan ini adalah bagian belakang dari rumah pastori. Ini adalah dapur. Di sebelah kiri ujung itu adalah tempat motor atau garasi motor. Dan di sebelah kanan ini adalah kamar mandi. Kami Majelis Jemaat Eklesia Airupas memiliki rencana untuk membangun rumah pastori yang baru di lokasi yang berbeda dan tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk. Kami telah membeli sebidang tanah pada tanggal 23 Januari yang lalu dengan ukuran 22 meter kali 70 meter. Di atas tanah itu kami akan membangun rumah pastori dan ke depannya untuk jangka panjang kami juga dapat membangun gedung gereja di atas tanah tersebut. Untuk mewujudkan kerinduan tersebut, kami tidak dapat melakukannya sendirian. Kami membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya berkenan untuk membantu dan menolong kami dalam mewujudkan pembangunan rumah pastori yang baru milik Gereja GPIB Eklesia Airupas. Selanjutnya kami akan menunjukkan lokasi sebidang tanah yang baru saja kami beli pada tanggal 23 Januari. Tanah tersebut ada di sebelah kanan. Ya, ini dia lokasi tanah tersebut. Tanah ini berukuran 22 kali 70 meter, masih ditumbuhi oleh semak belukar, dan di atas tanah ini kami akan membangun rumah pastori. Pada bulan Maret, kami akan meratakan tanah ini dan akan memulai tahapan pembangunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih telah mengikuti Renungan Morning Call ini dengan setia, dan terima kasih juga untuk melihat, mendengarkan paparan kami mengenai rumah pastori. Besar harapan kami, Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh berkenan untuk memberikan bantuan dan uluran tangan kasihnya kepada kami dengan dapat mentransfer sumbangan atau donasi kepada kami melalui nomor rekening Gereja GPIB Eklesia Airupas. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap kebaikan yang boleh disampaikan, dan kiranya Allah senantiasa beserta dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Okto Emmanuel, saya undur diri.